Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala li umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, selamat datang dan selamat berjumpa di SMP Negeri 1 Atap Parakan 5, dan mudah-mudahan kalian semua merasa nyaman, aman dan tentram, dan mudah-mudahan kalian menjadi siswa dan siswi yang berprestasi di SMP Negeri 1 Atap ini. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, perkenalkan, nama ibu Noneng Susanti SPD. Ibu mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan dan ibu cintai, pada kesempatan ini ibu akan membahas tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala berasal dari kata wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan itu adalah cara memandang atau pandangan. Wiyata artinya pendidikan atau pembelajaran, dan mandala adalah lingkungan. Jadi, pengertian wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai pendidikan dan pembelajaran. Ibu ulangi bahwa pengertian wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai pendidikan dan pembelajaran. Selanjutnya, apa tujuan dari wawasan wiyata mandala? Tujuan wawasan wiyata mandala adalah suatu usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, dan tentram selama proses pembelajaran. Ibu ulangi bahwa tujuan dari wawasan wiyata mandala adalah suatu usaha untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, nyaman, tentram, itu selama proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu apa prinsip dari wawasan wiyata mandala? Prinsip dari wawasan wiyata mandala itu ada 5. Yang pertama yaitu sekolah sebagai lingkungan pendidikan. Jadi segala kegiatan apapun yang ada di sekolah itu merupakan pendidikan, baik yang dilakukan oleh ibu dan bapak guru, siswa, dan kepala sekolah, itu merupakan bentuk dari pendidikan. Contohnya, dalam proses pembelajaran di sekolah, itu merupakan pendidikan. Terus, cara menerapkan tata tertib di sekolah, itu juga pendidikan. Yang kedua, prinsip wawasan wiyata mandala yaitu kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya dalam semua kegiatan di sekolah. Apapun kegiatan di sekolah itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah, baik kegiatan positif maupun kegiatan negatif. Kalau misalnya kegiatan positif, berarti itu akan mengangkat nama baik sekolah dan kepala sekolah. Kalau kegiatannya negatif, contohnya kalau kalian tawuran, itu yang pertama ditanya bukan orang tua kalian, tapi yang ditanya adalah nama sekolah, kesiswaannya siapa, kepala sekolahnya siapa. Jadi di sekolah itu semua kegiatan tanggung jawab kepala sekolah. Oke, yang ketiga, prinsip wawasan wiyata mandala yaitu guru dan orang tua itu harus ada kerjasama yang harmonis.
Maksudnya kerjasama yang harmonis ini sama-sama memiliki visi yang sama untuk mendidik anak, ya, untuk mendidik anaknya itu. Karena tidak semata-mata guru di sekolah itu memberikan sanksi itu untuk mendidik dan untuk kebaikan anak didiknya. Tuh ya. Yang keempat yaitu warga sekolah harus menjunjung tinggi nama baik sekolah. Sehingga kalau kalian tahu prinsip dari bahwa sebagai siswa harus menjunjung tinggi nama baik sekolah dalam segala tindak tanduk atau perbuatan yang kalian akan lakukan, kalian akan berpikir dulu. Kalau saya merokok misalnya di luar sekolah, itu akan menjatuhkan nama baik sekolah. Misalnya si A itu merokok, yang ditanya itu kan, ih budak eta mah ngarokok di sekolahnya di mana? Di SMP 1 atap. Berarti itu akan menjatuhkan nama baik sekolah itu. Ataupun sebaliknya, kalau kalian berbuat positif, kebaikan, misalnya kalian di lingkungan rumah menjadi anak yang baik, ramah, sopan santun, itu juga iya anak tersebut sopan, sekolah di mana sih? Nah gitu ya. Jadi itu akan membawa atau mengangkat derajat nama sekolah. Itu prinsip yang keempat. Yang kelima, sekolah harus bertumpu atau harus ada kerjasama dengan masyarakat sehingga ketahanan sekolah itu menjadi kuat. Kalau kita di dalam lingkungan sekolah itu ada kerjasama, misalnya kan sekolah, insya Allah kalau ada kerjasama terhindar dari kehilangan fasilitas-fasilitas di sekolah. Itu kalau ada kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Nah, selanjutnya setelah kalian mempelajari 5 prinsip dalam wawasan Wiyata Mandala, kalian harus tahu berarti peran saya sebagai siswa harus bagaimana itu. Nah, sekarang peran siswa itu dalam Wiyata Mandala ini yang pertama, kalian harus aktif dalam seluruh kegiatan di sekolah, baik dalam kegiatan kokurikuler atau kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Yaitu ekstrakurikuler contohnya paskibra, pramuka, kegiatan olahraga misalnya bola voli dan sebagainya. Kalian harus aktif karena yang akan menghidupkan sekolah itu warga sekolah, yaitu siswa dan guru. Nah, kalau siswanya tidak aktif maka sekolah akan sepi, akan tidak ada kehidupan kalau siswanya tidak aktif. Itu peran siswa dalam Wiyata Mandala. Yang kedua, segala kejadian ataupun gangguan yang ada di sekolah itu wajib lapor kepada ibu dan bapak guru. Misalnya kalau kalian berselisih dengan teman atau ada yang memajak kelas 9 ke kelas 7, itu lapor yang pertama kali harus lakukan itu pada ibu dan bapak guru, tidak pada orang tua kalian. Karena yang bertanggung jawab di sekolah adalah ibu dan bapak guru dan kepala sekolah. Kalau di rumah baru itu pertamanya ke orang tua kalian. Yang ketiga itu membantu terciptanya tata tertib di sekolah. Jadi tata tertib akan tercipta apabila kalian mematuhi tata tertib tersebut. Nah, insya Allah kalau tata tertib di sekolah itu kalian patuhi, maka sekolah akan berjalan harmonis dan berjalan lancar, dan insya Allah jadi siswa-siswi akan berprestasi. Yang keempat yaitu siswa berusaha memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam pembelajaran. Jadi ketika belajar itu kalian waktunya hanya dari jam 7 sampai jam 1. Itu kurang lebih paling 6 jam. Nah, waktu 6 jam itu harus dipergunakan untuk belajar di sekolah. Dan waktu belajar dipakai ngobrol,
udah waktunya hanya sebentar dipergunakan yang tidak semestinya, maka ilmu yang kalian serap itu pun akan berkurang kalau kalian tidak sungguh-sungguh dan tidak konsentrasi. Yang selanjutnya, yang kelima, yaitu memanfaatkan fasilitas sekolah dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Maksudnya bahwa fasilitas sekolah, misalnya yang pertama kelas. Kelas itu adalah tempat kalian belajar. Jangan kalian coret-coret. Ini mah iseng. Ketika guru tidak ada, nyoret-coret tembok, nyoret-nyoret bangku. Nah, itu adalah merupakan salah satu fasilitas yang harus kalian jaga. Karena kelas tersebut nanti akan dipakai lagi oleh adik kelas yang lain atau kakak kelas. Itu akan berubah tempat. Maka oleh karena itu kalian harus menjaga fasilitas sekolah. Yang pertama itu tempat ya, kelas. Yang kedua buku, misalnya buku pelajaran. Kalian diberi pinjam oleh sekolah buku paket. Nah, dipelihara dengan baik supaya nanti adik kelas kalian bisa menggunakannya kembali. Nah, selanjutnya yang keenam adalah siswa mengikuti kegiatan proses belajar mengajar.